Bab 212. Peningkatan kekuatan. Awalnya kulit warrior yang berwarna perunggu, tetapi saat ini kulitnya telah berubah menjadi emas pucat. Tangan kanan perlahan menyentuh dada, merasakan sentuhan keras. Warrior yang menyipitkan matanya, tubuhnya saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, khawatirnya tidak hanya 2 kali lipat lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, warrior yang mungkin mengerti mengapa ini terjadi. Perubahan tubuh fisiknya saat ini bisa dikatakan karena adanya buah spiritual es, karena Pak Tuamu pernah berkata bahwa tubuh fisiknya membutuhkan rangsangan untuk menjadi lebih kuat. Jelas sekali bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh buah spiritual es pada tubuh fisiknya tidak kalah dengan api hantu Pak Tuamu. Tentu saja kalau hanya buah spiritual es, pasti tidak akan mampu mengangkat badan fisiknya ke tingkat ini. Dalam proses meningkatkan kualitas fisiknya kali ini, energi hitam berwarna emas di pusaran pusat energi seharusnya mengambilkan peranan paling penting. Energi hitam berwarna emas, kekuatan serangannya sangat kuat, dan kemampuan perbaikannya juga mengerikan. Setiap kali dia dibersihkan dengan energi hitam berwarna emas di pusat energi, tubuh dan kekuatannya akan melompat secara kualitatif. Secara umum, peningkatan kekuatan dan fisiknya kali ini terutama karena energi berwarna hitam emas dan buah spiritual es. Jika tidak, mengandalkan energi hitam berwarna emas saja, kekuatan fisik dan ranahnya mungkin tidak akan meningkat ke level ini. Pada saat ini, cahaya ungu melintas, macan tutul ungu muncul di depan warrior yang, macan tutul ungu muncul di bahu warrior yang, dan kemudian kepala kecilnya mengusap pipi warrior yang. Jelas, dia sedang mengambil hati lagi. Warrior yang memeluk macan tutul ungu di depannya, memandang makhluk kecil yang berperilaku sangat baik di depannya ini, dan berkata dengan serius, "Anak kecil, apakah kamu sengaja ingin aku memakan buah spiritual es itu, dan kemudian sengaja menggerakkan energi hitam berwarna emas untuk membantu aku?" Dia tidak bodoh, si kecil tidak mungkin menyakitinya, ini tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi sebelum si kecil mengabaikannya pada saat perjuangan antara hidup dan matinya, hanya ada satu penjelasan, yaitu, si kecil sudah menduganya, dan dia juga memiliki tindakan pencegahan. Macan tutul ungu memutar matanya, warrior yang melihatnya, dan segera memegang kepalanya yang kecil, dan berkata, "Jangan berbohong padaku, apakah kamu sengaja membiarkan aku melakukan itu, lalu membiarkan pusaran pusat energi membantuku meningkatkan kekuatanku?" Setelah beberapa lama, di bawah tatapan warrior yang, macan tutul ungu menganggukkan kepalanya. Melihat hal itu, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Bisakah kamu berkomunikasi dengan pusaran pusat energi itu?" Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya kali ini. "Kalau begitu, kamu barusan hanya menebak," warrior yang berkata dengan heran. Macan tutul ungu merasa sedikit bersalah, sosoknya melintas, dan mendarat di bahu warrior yang, lalu kepala kecilnya mengusap pipi warrior yang dengan penuh semangat. Warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah merasakan kekuatan pusaran pusat energi, tetapi dia tidak pernah berinisiatif untuk membantunya kecuali ketika dia hampir meninggal. Jelas, apa yang dilakukan si kecil barusan adalah mengandalkan kondisi ini. Namun, seandainya pusaran pusat energi benar-benar tidak peduli pada kematiannya, warrior yang tidak memikirkannya lagi, karena itu tidak berguna lagi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatannya telah mencapai lompatan kualitatif. Sekarang dia menghadapi para penjahat di peringkat King Yun. Kepercayaan dirinya secara alami meningkat sedikit lagi. Terutama kekuatan fisiknya saat ini, menurut perkiraannya, meskipun tidak sebagus pemuda klan kera berjubah ungu,
seharusnya tidak lebih buruk. Adapun di antara kaum manusia, sepertinya tidak ada generasi muda yang memiliki tubuh fisik lebih kuat darinya. Menepiskan pikirannya, warrior yang bertanya kepada macan tutul ungu, "Makhluk kecil, bolehkah aku memakan satu buah spiritual es itu lagi?" Jika setiap kali dia memakannya, kekuatan dan tubuh fisiknya berubah sedemikian rupa, maka dia masih memiliki 2 buah. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya cepat, cakar kecil itu menunjuk ke perut warrior yang, lalu cakar kecil itu melambai, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir, aku tidak akan makan sekarang." Tentu saja dia mengerti maksud macan tutul ungu. Maksud macan tutul ungu tidak boleh makan, karena pusaran pusat energinya kali ini pasti akan berpangku tangan melihat kematiannya. Ketahuilah, pusaran pusat energi bukanlah benda bodoh, pihak lain tidak akan tertipu oleh dia dan si kecil untuk kedua kalinya. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh di luar gua. Segera, gua itu bergetar dan seluruh gua runtuh dalam sekejap. Ekspresi warrior yang di tengah gua berubah, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan tubuhnya melesat ke atas. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya ke batu-batu besar yang runtuh di atasnya. Bang! Di mana pedang roh ungu lewat, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya bertebaran. Setelah melompat keluar dari gua, warrior yang mendarat di gua yang telah runtuh dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, pria berjanggut besar yang berada di dasar tebing sedang menatapnya. Jelas, runtuhnya gua itu dilakukan oleh pria berjanggut besar ini. Melihat pria berjenggot besar itu, kelopak mata warrior yang berkedut. Dia tidak berharap pihak lain bisa mengejarnya. Dan pada saat yang sama dia diam-diam bersukacita bahwa jika pihak lain datang lebih awal, khawatirnya dia akan benar-benar sial. "Manusia, serahkan pohon buah spiritual es, atau aku akan memakanmu mentah-mentah." Pria berjanggut besar itu menatap warrior yang, suaranya dengan niat membunuh dan kemarahan yang tidak disembunyikan. "Bagaimana kamu bisa menemukanku?" Warrior yang bertanya secara retoris. "Manusia, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku juga tidak akan melupakan baumu." Memandang makhluk kecil di bahumu, "Serahkan pohon buah spiritual es, aku akan melepaskanmu." Pria berjanggut besar itu berkata sungguh-sungguh. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kamu terlambat, buahnya sudah dimakan olehku." "Manusia, apakah kamu pikir aku idiot?" Pria bernama Serigala Melolong berkata dengan marah, "Apakah kamu manusia berani memakan buah spiritual es mentah-mentah? Bahkan monster hitam transformasi level spirit dari kerajaan monster hitam kami pun tidak berani memakannya mentah-mentah. Siapa yang ingin kamu tipu?" Aku mengucapkan kalimat terakhir, serahkan pohon buah spiritual es dan buah suci roh es, jika tidak hari ini adalah tanggal kematianmu. Mendengar kata-kata Serigala Melolong, kelopak mata warrior yang berkedut. Buah spiritual es bahkan tidak berani dimakan mentah oleh master level spirit, dan dia benar-benar memakannya mentah-mentah. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar luar biasa. Mengapa? Apa yang tidak berani dilakukan oleh master level spirit, tapi dia sebagai pendekar hitam alam bawaan bisa melakukannya? Melihat warrior yang tidak berbicara, Serigala Melolong menggenggam tangannya dengan erat dan berkata dengan marah, "Manusia, kutanyakan untuk terakhir kalinya, kamu serahkan atau tidak? Jika bukan karena takut berurusan dengan makhluk kecil misterius di atasnya, Serigala Melolong tidak akan bertele-tele." Warrior yang merentangkan tangannya, lalu berkata, "Harta,
Orang-orang yang berbudi luhur yang berhak memilikinya, tidak, seharusnya dikatakan bahwa orang-orang kuat yang berhak memilikinya. Aku akui, kamu sangat kuat, tetapi kamu benar-benar tidak boleh mengejar kemari sendirian. Bukankah mengantar kematian jika mengejar sendirian? Mendengar ini, kelopak mata serigala melolong melompat kali ini. Dia terpengaruh oleh kemarahan sebelumnya, dan dia tidak memikirkan masalah ini. Sekarang warrior yang bicara seperti ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sendiri tampaknya tidak dapat menghadapi orang dan makhluk kecil di depannya. Ketahuilah, sekarang tidak ada wanita manusia yang menjerat, dia harus 1 lawan 2. Memikirkan hal ini, serigala melolong memandang macan tutul ungu di bahu warrior yang, dan kemudian berkata, "Kamu adalah klan monster hitamku, mengapa kamu harus bersama manusia? Apakah kamu tidak takut klanmu akan dibantai habis oleh raja?" Mendengar ini, warrior yang tertawa. Pria di depannya benar-benar menggunakan strategi kontra-intuitif. Dia ingin memisahkan dia dari makhluk kecil itu. Harus diakui bahwa ide pihak lain sangat bagus, tetapi apakah ini mungkin? Macan tutul ungu berkedip, lalu menunjuk serigala melolong, lalu ke warrior yang, sepertinya dia memanggil serigala melolong untuk mengikuti warrior yang. Warrior yang melotot, pihak lain adalah monster hitam transformasi, meskipun bukan level spirit, tetapi juga transformasi. Dengan memiliki kebijaksanaan sejati seperti kaum manusia, bagaimana mungkin mengikutinya? Makhluk kecil itu sangat naif. Benar saja, serigala melolong langsung menjadi marah, dan niat membunuh yang kejam keluar dari tubuhnya. Dia meraung, "Kamu benar-benar menyuruhku untuk mengikuti manusia. Apakah kamu sedang menghinaku?" Melihat serigala melolong justru berani marah pada dirinya, macan tutul ungu juga marah. Sosoknya melintas, muncul tidak jauh dari serigala melolong, lalu dengan lambaian kaki kecilnya, cahaya ungu datang ke depan serigala melolong seketika. Melihat serangan aneh ini lagi, kelopak mata serigala melolong berkedut. Serangan ini benar-benar aneh. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan mengenai cahaya ungu yang muncul di depannya dengan keras. Bang! Cahaya ungu menghilang, dan serigala melolong mundur beberapa langkah, tetapi pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. Bersambung.